Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pengetahuan kuantitatif dari nomor 31 sampai 45. Nomor pertama di nomor 31 dengan soal jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 min A kuadrat per 3A min 6 senilai dengan. Oke, di sini kita ubah dulu biar enak. Di mana 4 min A kuadrat per 3A min 6 ya akan sama dengan minnya kita keluarin, jadi A kuadrat min 4 per 3A min 6. Nah, berarti kalau misalnya minnya tetap di luar keluarin, A kuadrat 4 itu sama aja 2 pangkat 2 per 3A min 6. Nah, kita tahu sifat dari suatu bilangan jika ada A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya A plus B dikali A min B. Nah, ini. Nah, berarti kalau misalnya ini sama aja min A plus 2 dikali sama dengan A min 2 per 3A min 2. Nah, dimana kalau misalnya ini 3 dikali A, 3A, 3 kali min 2 min 6. Oke, sama dengan A min 2, A min 2 kita coret. Berarti sisanya min dikali A, min dikali plus 2A, min 2 per 3. Maka jawabannya yaitu yang opsi D. Lanjut di nomor 32 itu soalnya hasil pengurangan 3x plus y per 3 oleh y min 2x per 2 adalah, maka kita punya soal 3x plus y per 3 dikurangi y min 2x per 2. Langkah pertama kalau ada bilangan kayak berbentuk pecahan, berarti kita akan samain dulu penyebutnya. 3 dikali 2 maka hasilnya 6 dibagi 3, 2 akan dikali sama 3x plus y. Lanjut, minus 6 dibagi 2, 3 akan dikali y min 2x. Oke, lanjut, berarti 2 kali 3, 6x plus 2 dikali y, 2y. Min 3 dikali y, min 3y, min 3 dikali min 2x plus 6x per 6. Oke, akan sama dengan 6x ditambah 6x berarti 12x plus 2 min 3y min y per 6. Berarti jawabannya yang A. Lanjut di nomor 33, jika diketahui x tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan 2, maka nilai dari perkalian 4x min 8 per x dengan 3x per x min 2 adalah, kita punya soalnya 4x min 8 per x dikali sama 3x per x min 2. Berarti kalau kayak gini, itu tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Beda lagi kalau soalnya pengurangan atau penjumlahan, itu penyebutnya harus disamain. Berarti kalau ini 3x dikali sama 4x min 8 per x dikali x min 2. Nah, kalau udah kayak gini, berarti 3x itu 4x min 8 kita pecah. Berarti 4-nya kita keluarin, berarti 3x ya. Ini 4x min 2. Benar nggak? 4x min 2 hasilnya 4x min 8. 4 kali x, 4x. 4 kali min 2 min 8. Per x min 2. X min 2, x min 2 kita coret. Berarti kita dapat 4 dikali 3, 12x per x sama x kita coret, hasilnya berarti 12. Jawabannya yang C. Di nomor selanjutnya, nomor 34, yaitu diketahui A, B, C adalah bilangan real positif. Jika akar BC per akar A pangkat 4 dikali B pangkat 5 itu hasilnya A kali B, maka nilai C adalah, kita mulai, berarti akar BC itu akan sama dengan A kali B
Terus awalnya pembagian di sini kalau benda luas jadi perkalian dikali sama akar A pangkat 4 kali B pangkat 5. Nah, kalau misalnya akarnya biar lepas diapain? Ya benar, kita pangkatin 2. Ini pangkat 2, ini juga pangkat 2, ini juga pangkat 2. Harus semuanya rata ya di pangkat 2. Akar BC kuadrat dikali akar BC kuadrat, akarnya lepas, sisa B kali C. AB kuadrat berarti sama aja A kuadrat B kuadrat. Terus akar A pangkat 4 dikali B pangkat 5, akarnya lepas berarti A pangkat 4 B pangkat 5. Oh, ini kali biar enak. Nah, berarti nilai C akan sama dengan A pangkat 2 A pangkat 4. Jadi kalau ada suatu bilangan yang berpangkat dan dikali, itu berarti pangkatnya ditambah. Berarti 2 ditambah 4, 6. Berarti A pangkat 6 dikali B pangkat 7 per B. Nah, berarti sama aja A pangkat 6 dikali B pangkat 7. Di sini sama aja pangkat 1. Nah, kalau B pangkat 1 dinaikin ke atas, berarti pangkatnya jadi minus B pangkat minus 1. Berarti akan sama dengan A pangkat 6 dikali B pangkat 6. Maka jawabannya yang E. Lanjut di nomor 35. Jika X dikali Y sama dengan 50 dan 2 log X min 2 log Y sama dengan 1, maka nilai X min Y-nya berapa? Oke, kita punya soalnya berarti 2 log X dikurangi sama 2 log Y itu sama dengan 1. Nah, kita punya ini sama nih. Yang atasnya 2 sama 2. Nah, kita punya sifat logaritma jika A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B per C. Berarti sama nih. A ini kan A sama A. Berarti ini 2 sama 2. Berarti sama aja 2 log X per Y akan sama dengan 1. Nah, terus kita punya sifat lagi, logaritma. Jika A log B akan sama dengan C, maka itu hasilnya nanti B yang di sini, B sama dengan A pangkatnya A pangkat C dari sini. Oke, berarti ini sama nih, ada A log B C. Berarti kan X per Y akan sama dengan 2 pangkat 1. Nah, di sini C. B-nya yang ini, B-nya si X per Y akan sama dengan A-nya yang pangkat, dari sini 2. C-nya ini 1. Jadiin pangkat. Berarti sama aja X itu sama aja 2Y. Kita punya X sama dengan 2Y. Oke, ini sifat-sifat logaritmanya. Kalian harus tentunya hafal ya sifat-sifat dari logaritma. Lanjut, kita punya X, Y sama dengan 50. Substitusi nilai X-nya sama dengan 2Y. Berarti 2Y dikali Y sama dengan 50. Berarti 2Y kuadrat sama dengan 50. Berarti Y kuadrat 50 dibagi sama 2. Y kuadrat akan sama dengan 25. Maka Y itu akar dari 25. Hasilnya Y-nya 5. Nah, kita punya Y-nya 5. Berarti nyari nilai apa lagi? Nilai X. Oke. X sama dengan 2Y tadi kita punya. Maka X sama dengan 2 dikali 5. 2 kali 5, 10. Kita punya nilai X-nya 10. Yang ditanya, maka nilai X min Y-nya. Berarti X-nya berapa? 10. Y-nya 5. 10 min 5 hasilnya 5. Berarti jawabannya yang E. Lanjut di nomor 36, jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 min 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai 45 pangkat X per 5 pangkat X min 1. Hasilnya adalah, di sini ada soal 3 pangkat X plus 2 min 3 pangkat X sama dengan 32. Berarti kalau misalnya ada sifat-sifat nih, ingat sifat-sifat di eksponensial. Jika ada X pangkat
n plus m, maka akan sama dengan x pangkat n dikali x pangkat m. Nah, lanjut berarti kita masukin di sini ada 3x plus 2, berarti sama aja ngikutin pangkat ini. Berarti 3x dikali 3 pangkat 2 min 3x akan sama dengan 32. Nah, berarti dia sama aja 3x ya dikali 3 pangkat 2 min 1 akan sama dengan 32. 3x dikali 3 pangkat 2. 3x dikali min 1 sama aja min 3x. Nah, berarti sama aja 3x dikali 3 pangkat 2. 3 kali 3 9, kurangin 1 dapat 8. Akan sama dengan 32. Berarti nilai 3x sama dengan 32 dibagi 8. Maka 3x nilainya hasilnya 4. Kita punya hasil 3x sama dengan 4. Ditanya soalnya berapa nilai 45 pangkat x per 5 pangkat x min 1. 45 itu berapa kali berapa? Ya benar, 9 dikali 5 pangkat x per 5x dikali sama 5 pangkat min 1. Oke, akan sama dengan ini kan. Nah, akan sama dengan berarti 9x dikali 5 pangkat x per 5x dikali 5 pangkat min 1. 5x coret. Kan sama dengan 9x pangkat 5 per min 1. 9x itu berarti 9 tuh 9 kali itu sama aja 3 dikali 3 pangkat x per 5 pangkat min 1. Berarti kalau misalnya kita iniin 3 dikali x dikali 3 dikali x, awalnya min 1 di bawah, kalau naik ke atas jadi plus 1, 5 pangkat 1. 3x tadi kita dapat nilainya 4, berarti 4 dikali 4 dikali 5, maka hasilnya akan sama dengan 80. Jawabannya yang D. Lanjut di nomor 37, jika x memenuhi persamaan akar 3 pangkat 8x pangkat 5 sama dengan 1 per 81, maka nilai x pangkat 3 plus x-nya itu berapa? Oke, kita iniin lagi, berarti akar 38x pangkat 5 sama dengan 1 per, oke, di sini kan ada 3 ya, berarti 81 itu 3 pangkat berapa? Oke, berarti 81 sama aja 3 pangkat 4. Biar akarnya hilang tadi diapain ya? Dipangkatin. Ini pangkat 2 dan ini juga dipangkatin 2. Maka akar 3 pangkat 8x pangkat 5 berarti akarnya lepas, jadinya 3 pangkat 8x pangkat 5 akan sama dengan 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 4 pangkat 2. Nah, kalau misalnya ada pangkat dikuadratin, berarti pangkatnya sama aja dikali. Berarti 4 kali 2, 8. Berarti 1 per 3 pangkat 8. Maka hasilnya berarti 38x pangkat 5 sama dengan, awalnya positif naik ke atas, berarti 3 pangkat min 8. Oke, 3 sama 3 biar coret. Berarti dapat 8x pangkat 5 sama dengan min 8. Berarti x pangkat 5 min 8, awalnya perkalian pindah ruas jadi pembagian, min 8 dibagi sama 8. Maka x pangkat 5 sama aja min 1. Berarti x-nya itu hasilnya min 1. Kita punya nilai x-nya min 1. Berarti nilai dari x pangkat 3 plus x itu min 1 dipangkatin 3 plus min 1. Min 1 pangkat 3 min kali min plus kali min, berarti tetap min 1, min kali plus min 1. Min 1 min 1 hasilnya min 2. Maka jawabannya yang D. Lanjut di nomor 38, jika akar 3 dari 4 pangkat x plus 1 sama dengan 2 akar 8 pangkat x, maka nilai x-nya berapa? Nah, ya kita punya berarti sama aja, kita punya akar 3, 4 itu sama aja 2 pangkat 2.
dikali X plus 1 kan sama dengan 2 akar, sama kayak tadi 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 dikali sama X. Nah, berarti 3 diakarin 2 kali X, 2X, 2 kali 1 plus 2 akan sama dengan 2 akar 2 pangkat 3X. Lagi, nah biar ini ada sifat eksponensial lagi, dimana kalau misalnya ada X pangkat N, maka hasilnya X di sini pangkat 1 kan, sama aja 1 per N. Ini sifat eksponensial, berarti sama kayak tadi. Berarti di sini 2 ditulis 2, 1 ini berarti 2X plus 2 per 3 akan sama dengan, di sini ada 2 sama aja pangkat 1 dikali yang ini sekarang. 2 di sini 3X, kalau akar sama aja 2 di sini per 2. Nah, gitu ya. Ini 2-nya digedein dulu. Nah, biar itu kelihatan jadi pangkat. Sama aja, berarti dapat 2X plus 2 per 3 sama dengan 2. Nah, kalau misalnya dikali, pangkat dikali, ini dikali nih sama, berarti bisa jadi ditambah. 1 ditambah 3X plus 2. Nah, 2 sama 2, coret. Berarti sama aja 2X plus 2 per 3 sama dengan 1 plus 3X per 2. Berarti 2X plus 2 per 3, 2 kali 1, 2 tambah. Berarti 2 ditambah 3X plus per 2. Kalau kayak ini kita kali silang. Berarti 2 dikali 2X plus 2 akan sama dengan 3 dikali 2 plus 3X. 2 dikali 2X, 4X ditambah 2 dikali 2, 4 sama dengan 3 dikali 2, 6 ditambah 3 kali 3, 9X. Berarti 4 dikurangi 6 akan sama dengan 9X dikurangi 4X. Berarti 4 kurangi min 6, min 2 sama aja akan sama dengan 9X min 4X, berarti 5X. Maka nilai X sama dengan min 2 per 5. Kita dapat nilai X-nya min 2 per 5, maka jawabannya yang E. Lanjut di nomor 39. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 pangkat X pangkat 2 dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1 per 8. Dengan X1 itu lebih besar dari X2, maka nilai dari X1 min X2-nya berapa? Oke, bisa kita cari itu gini, berarti sama aja 2X pangkat 2, ya kan, dikali si 4-nya juga sama nih, kita jadiin 4 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 2 dikali sama pangkatnya min 2X per 1 per 8 itu sama aja 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke, lanjut lagi, berarti sama aja 2X pangkat 2 dikali 2 min 4X sama dengan, di sini 2 pangkat 3-nya positif, pangkatnya naik ke atas jadi negatif. 2 pangkat min 3. 2 sama 2 bisa kita coret. Berarti X kuadrat min 4X sama dengan min 3. Berarti X kuadrat min 4X, awalnya min, terus jadi plus 3 akan sama dengan 0. Oke, kita cari pemfaktorannya, berarti biar X kuadrat itu X kali X, 3 itu berarti sama aja 3 dikali 1, biar hasilnya min 4, di sini min, di sini min. Nah, berarti nilai X-nya itu akan sama dengan 3, X-nya sama dengan 1. Nilai X1 lebih besar dari X2, berarti ini sebagai X1, ini sebagai X2. Nah, maka pertanyaannya X1 min X2 ialah X1-nya 3 min 1 sama dengan 2.
jawabannya yang B. Lanjut di nomor 40. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min A plus 3 dikali X plus C akan sama dengan 0, dan B kuadrat sama dengan A plus 10. Maka C kuadrat plus C itu hasilnya berapa? Oke, kita mulai. Berarti kita punya persamaan. Kuadratnya, akar-akar dari persamaan kuadratnya X kuadrat min A plus 3 X plus C. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Ya, ini C. Oke. Jika akar-akar kuadrat, kalau ada akar kuadrat A plus B, berarti akan sama dengan min B per A. Berarti min B-nya itu min dikali A plus 3, ya kan, per A-nya berapa? A-nya 1. Berarti min kali min plus A plus 3 per 1. Berarti hasilnya A plus 3. Lanjut. Kalau misalnya ada akar-akar A dikali B, maka akan sama dengan C per A. C-nya berapa? C. A-nya 1. Berarti hasilnya C. Kita punya lagi selanjutnya di sini ada B kuadrat sama dengan A plus 10. Nah, ya kan, kita punya dari soal, berarti B-nya dapat berapa? B-nya dapat berapa? Oke, kita punya di sini ada A plus B sama dengan A plus 3. Berarti B akan sama dengan A plus 3. Ini awal positif, A-nya berarti terus min A. Berarti B-nya akan sama dengan, ini habis jadinya 3. B kita dapat 3. Masukin di sini 3 pangkat 2 sama dengan A plus 10. Berarti 9 sama dengan A plus 10. Maka nilai A sama dengan 9 dikurangi 10, A-nya min 1. Lanjut, kita nyari nilai C-nya. Kita punya di sini ada A dikali B sama dengan C. A-nya min 1, B-nya 3 sama dengan C. Berarti min 1 kali 3, min 3 sama dengan C. Kita punya nilai C-nya itu min 3. Berarti soalnya yang ditanya C kuadrat plus C. C-nya berapa? Min 3. Berarti min 3 dikuadratin ditambah sama min 3. Min 3 kali min 3, 9. Plus kali min 3, 9 min 3 sama aja 6. Berarti jawabannya yang C. Lanjut di nomor 41, soalnya jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 13AX plus P plus 13 sama dengan 0, dan P plus 2B sama dengan min 25, maka A min B-nya berapa? Ya, di sini sama kayak tadi, berarti X kuadrat sebagai A, 13AX B, P plus 13 sebagai C. Nah, jika ada akar-akar A plus B, itu sama aja min B per A. Berarti min B-nya min 13A per A-nya berarti 1 akan sama dengan min kali min, nilainya positif. Berarti sama aja 13A dibagi sama 1, berarti nilainya 13. A. Lanjut, jika ada akar-akar A dikali B, berarti sama aja C per A. C-nya yaitu P plus 13 dikali A-nya itu 1, akan sama dengan P plus 13. Lanjut, kita punya dari persamaan itu ada tadi A plus B akan sama dengan 13A. Berarti B sama dengan 13A dikurangi A. B-nya akan sama dengan 12A. Ini kita punya nilai B-nya 12A. Berarti di sini P plus 2B sama dengan min 25. Berarti P plus 2B-nya 12A. 12A sama dengan min 25. Berarti P ditambah 12 kali 2, 24.
A sama dengan min 25. Kita punya berarti P-nya persamaan P-nya min 25 min 24A. Persamaan P-nya ini. Lanjut, kita punya di sini A, B itu akan sama dengan P plus 13. A, B-nya 12, A akan sama dengan P-nya min 25 min 24A, di sini plus 13. Berarti 12A kuadrat sama dengan min 25 plus 13 itu sama aja min 12 min 24A. Pindah ruas semua, berarti 12A kuadrat plus 24A plus 12 akan sama dengan 0. Sama-sama bisa dibagi dengan 12, berarti dapat A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0. Kita cari pemfaktorannya, biar dapat A kuadrat, maka A kali A, 1 kali 1 biar plus 2 plus sama plus. Berarti nilai A-nya min 1, ini juga A-nya min 1. Maka berarti ditanya nilai A min B, berarti nilai A min B. A-nya dapat min 1, min B-nya tadi 12 dikali A, berarti min 1 min 12, A-nya dapat min 1. Berarti min 1 min 12 kali min 1 min 12. Berarti min 1 min kali min plus 12. Hasilnya dapat 11. 11 berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 42, diketahui grafik fungsi kuadrat f memotong garis y. Katanya ada grafik fungsi kuadrat. Berarti kalau grafik fungsi kuadrat itu yang melengkung ya, entah itu yang ke bawah atau yang ke atas. Berarti ada grafik fungsi kuadrat di sini. Karena memotong y sama dengan 4, berarti kalau y plus itu ke atas, berarti kita di sini punya grafik. Nah, memotong y-nya, y misalnya di sini 4, berarti motongnya di sini y-nya sama dengan 4. Terus di titik 1,4 sama 5,4. Berarti di sini titik 1,4, di sini titik 5,4. Nah, terus jika grafik f menyinggung sumbu x, berarti di sini dia menyinggung sumbu x, maka graf fungsi f memotong garis x sama dengan 2-nya berapa? Oke. Di sini ada menyinggung, berarti di sini ada P, Q-nya. Nah, di sini P, Q. Oke, di mana kita tahu fungsi x itu sama aja fungsi y yang nilainya a x min P pangkat 2 plus Q pangkat 2. Di mana P sama Q-nya ini, itu merupakan titik puncak. Nah, berarti titik puncaknya ini P sama Q-nya. Oke, kita tahu karena dia menyinggung, berarti si X-nya kan akan sama dengan 0, menyinggung di sini kan. Nah, berarti nilai Y-nya kan sama dengan 0. Nah, di sini ya X-nya 4, Y-nya di sini 0 nih Y-nya. Nah, berarti Q-nya akan sama dengan 0. Berarti sama aja P, 0. Kita masukin, berarti nilainya di sini P akan sama dengan, karena dia di sini setengah-setengah ya, nih panjangnya akan sama. Nah, berarti nilai X-nya berapa ya, biar kita dapat nilai X-nya. Di sini ada 1 sama 5, berarti 1 ditambah 5 dibagi 2. Nah, kan dibagi 2 ya, berarti 6 dibagi 2 akan sama dengan 3. Berarti nilai titik puncaknya P, Q-nya itu sama aja 3,0. Oke, kita punya tadi persamaan Y sama dengan AX ya. Min P pangkat 2
Tadi Q-nya dapat 0, jadi Q-nya 0 nggak usah dimasukin ya. Nah, kita nyari nilai A-nya. Kita masukin ke titik yang pertama aja nih biar enak. 1,4. Nah, berarti nilai Y-nya yang 4 sama dengan A, X-nya yang 1, min P-nya dapat berapa tadi? 3. Oke, pangkat 2. Berarti 4 sama dengan 1 min 3, 2. 2 pangkat 2, 4. Berarti dapat 4 A. Berarti nilai A sama dengan 1. Kita punya nilai A-nya 1. Masukin, berarti kita punya Y-nya sama dengan A-nya kan 1. 1 X min P. Berarti X titik puncaknya dapat 3. Pangkat 2. A1 nggak apa-apa ya, nggak usah dimasukin. Berarti hasilnya akan sama aja. Karena dia menyinggung memotong garis X sama dengan 2. Nah, di sini X sama dengan 2 kita masukin. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 min 3 pangkat 2 akan sama dengan 2 kurangi 3, 1. 2 kali 3 min 1 pangkat 2. Y-nya akan sama dengan 1. Berarti titik potongnya yaitu dapat tipot. Titik potongnya itu dapat 2. Karena dari soal ya, X-nya 2, Y-nya 1. 2,1. Jawabannya maka yang D. Nomor 43. Diketahui grafik fungsi kuadrat mempunyai sumbu simetri X sama dengan 4. Kayak tadi, berarti dia 43 ya. 43 itu nilainya ada punya grafik. Di sini sumbu simetrinya di sini kan berarti X sama dengan 4. Lanjut, jika grafik fungsi f 0,2,0 dan 0,3, maka ordinat titik puncak grafiknya adalah, berarti kita ditanya nilai ordinatnya. Berarti ordinat itu yang Y. Nah, berarti kan di sini titik puncak, ordinat titik puncak ada P, Q. Nah, di sini ya, berarti nilai P-nya dapat 4, Q-nya kita belum dapat, yang ditanya ordinatnya berapa. Kayak tadi, berarti kita punya nyari titik puncak. Titik puncak itu rumusnya Y sama dengan A X min P dikuadratin plus Q. Tadi punya titik di sini, katanya ada nilainya 2,0. Berarti ini sebagai X, sebagai Y. Kita masukin ke rumus ini, berarti Y sama dengan A X min P kuadrat plus Q. Berarti nilai Y-nya berapa? Y-nya 0 sama dengan A X-nya berapa? 2, P-nya 4 pangkat 2 plus Q. Berarti 0 sama dengan A 2 pangkat min 4 min 2 dikuadratin 4 plus Q. Berarti Q-nya akan sama dengan min 4A. Di sini kita punya Q sama dengan min 4A. Lanjut, di titik katanya memotong melalui titik lagi 0,3. Oke, di sini ada 0,3. Berarti X, di sini Y, masukin lagi ke persamaan Y sama dengan A X min P pangkat 2 plus Q. Berarti nilai Y-nya 3 sama dengan A X-nya 0 min P-nya 4 dapat pangkat 2 plus Q. Berarti 3 sama dengan A 0 min 4 min 4 min 4 pangkat 2 16 ya. Yap, 16 dikali Q. Berarti nilai Q sama aja 3 min 16A. Jadi ini Q sama dengan 3 min 16A. Oke, lanjut. Kita punya persamaan tadi min Q ya akan sama dengan min 4A. Dari sini nilai Q di sini berarti 3 min 16A sama dengan min 4A. Berarti 3 sama dengan min 4A ditambah sama 16A. Berarti 3 sama dengan 12A.
Berarti nilai A sama dengan 3/12. Soalnya 1/4. Kita punya nilai A-nya ini. Berarti nilai ordinatnya A atau Q-nya berapa nih? Kita masukin ke persamaan pertama aja. Berarti Q sama dengan min 4. A min 4 dapat A-nya 1/4. Berarti 4 coret, min kali 1, min 1. Berarti ordinatnya nilainya min 1, jawabannya yang D. Nomor 44, jika f(x min 1) sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6, yang gx-nya yaitu ax plus 1, dan GOF-nya atau G bulatan f-nya sama dengan 1. 1 itu sama dengan min 51, maka nilai f a plus 1-nya berapa? Oke, kita punya yang pertama fungsi dari fx min 1 ikual sama dengan 5x kuadrat plus 6x plus 6. Nah, ya kan? Berarti kita misalin P itu sebagai x min 1. Berarti nilai x sama aja P plus 1. Oke, kita punya x plus 1. Berarti nilai FP itu akan sama dengan, kan ini dimisalin ya, x min 1 sebagai P. Berarti 5. X-nya berapa? Masukin, berarti P plus 1 dikuadratin plus 6. P plus 1 dikali plus 6. Minusnya ini soalnya minus, salah, maaf. Minus 6. Oke, berarti 5 P plus 1 kuadrat sama aja P kuadrat plus 2P plus 1. 6 kali P, 6P plus 6 kali 1, 6 min 6. Akan sama dengan 5P kuadrat ditambah 10P ditambah 5 plus 6P plus 6 min 6 habis. Berarti 5P kuadrat 10P 6P 16P plus 5. Berarti nilai fx-nya itu akan sama dengan, maksudnya berarti 5x kuadrat plus 16x plus 5. Lanjut, kita punya lagi tadi G bundaran F itu 1 ya, maka nilainya min 51. Berarti G F1 ya, F1 itu nilainya min 51. Berarti nilai G-nya berapa? Masukin, berarti F1 itu berarti 5 dikali 1 pangkat 2 plus 16 dikali 1 plus 5. Berarti samanya 5 ditambah 16 ditambah 5, hasilnya 26. Berarti G 26 itu akan sama dengan min 51. Lanjut, masukin, kita punya GX sama dengan AX plus 1. GX-nya, berarti nilai GX-nya di sini kan sebagai X nih. Nah, berarti GX-nya hasilnya min 51 sama aja AX-nya itu 26 plus 1. Berarti min 51 samanya 26A plus 1. Berarti minnya pindah, plusnya pindah ruas jadi min, berarti min 52 sama dengan 26. A sama dengan min 52 dibagi sama 26, berarti nilainya min 2A-nya. Oke, yang ditanyakan OFA plus 1, maka FA plus 1 berarti F nilai A-nya min 2 plus 1, berarti sama aja F min 1. Masukin, berarti nilai, kita punya tadi persamaan Fx sama dengan 5x kuadrat plus 16x plus 5. Masukin F-nya min 1, berarti 5 dikali min 1 pangkat 2 plus 16 dikali min 1 plus 5. Berarti min 1 pangkat 2, 1. Berarti 5 min 16 plus 5, hasilnya dapat min 6. Jawabannya yang B. Nomor terakhir di nomor 45, diketahui F1 per X itu sama dengan X per 2 plus 3X, maka F inverse A akan sama dengan min 1. Nilai A-nya berapa? Kita masukin, berarti
kita punya persamaan dari F1 per X sama aja X plus 2 plus 3X. Oke, ini tadi kita misalin sebagai nilai M, misalnya deh, biar enak. M akan sama dengan 1 per X. Berarti X akan sama dengan 1 per M. Oke, ini kita punya. Nanti kita masukin nilainya, berarti Fm, ya kan? Jadi dimasalin sebagai M akan sama dengan X-nya berapa? 1 per M ya. 1 per M per lagi 2 plus 3 kali 1 per M. Maka hasilnya 1 per. Oke, ini kan per M juga ya. Nah, berarti sama aja. Di sini kan 2M. M habisnya 2M plus 3. Nah, berarti masukin lagi, kebalikin lagi ke Fx akan sama dengan 1 per 2X plus 3. Nah, inverse-nya berarti F inverse X-nya, maka hasilnya kayak di sini kita punya persamaan inverse jika ada fungsi Fx akan sama dengan Ax plus B per Cx plus D, itu berarti F inverse-nya akan sama dengan ini ke atas jadi minus Dx plus B per Cx min A. Ini harus ingat-ingat fungsi ini, nanti sama aja. Ini berarti F inverse X-nya itu naik ke atas jadi min ya, min 3X ya, plus 1 per 2X. Di sini karena nggak ada kan depannya 0, nggak ada X-nya juga, berarti udah 2X aja. Berarti sama aja, F inverse A akan sama dengan min 3A plus 1 per 2A. F inverse A tadi kita punya min 1 sama dengan min 3A plus 1 per 2A. Berarti 2 dikali min 1, min 2A sama dengan min 3A plus 1. Pindah luas jadi A akan sama dengan nilainya 1. A sama dengan 1 berarti jawabannya yang B.